Kalau kayak gitu doang, editor TikTok juga bisa menurut Gimana gue. cara Semuanya lain? aja jatuh dari dia. Iya, bisa ya bikin film horor tapi nggak serem. Osingannya kurang. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Normal Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue tuh sih Di episode ini kita bakal membahas film The Conjuring The Last Ride. Apa Last Ride dong ya? Nggak ada The deh. Last Ride. The Last Ride. The Conjuring The Last Ride. Dedededede. Premis filmnya Mas Tusik. Premis film ini sebenarnya tentang Ed dan Lauren yang di film Conjuring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gue gak tahu Conjuring ada berapa, kayak banyak banget dan spin-off-nya ya kan. Ed dan Lauren ini kembali back in action setelah mereka hiatus dan kayak berusaha untuk gue udah gak pengen ngurusin kasus-kasus Dunia parah perhantuan. Udah nggak mau jadi perdukunan monster ini lah, lagi. perdukunan ini. Dia udah muak, udah capek gitu. Tapi karena ada 1-2 hal akhirnya mereka kembali untuk terakhir kalinya. Sebenarnya premis itu aja. Simpel Nah. itu sebenarnya. Ya, Untuk cast di film Buat- ini. case-nya anaknya Judy Warren di sini dimainin sama Mia Tomlinson, terus Lauren itu dimainin sama Vera Farmiga. Terus ada Ben Hardy, ini pacarnya si Judy, itu yang jadi Tony Spera itu Ben Hardy. Terus Ed Warren itu dimainin sama Patrick Wilson. Terus keluarga Smurl di sini yang kasusnya Logo apa? Smurl. Itu ada Dawn Smurl itu Tadi tadi dimainin nggak kesusahan ngomong. Bea Getson. Terus Janet Smurl, Rebecca Calder. Terus ya yang lain. Dan anaknya banyak. Dan anak-anaknya. Anaknya ada Banyak. 4 cewek Ada semua. dua yang Yang ada bunga dua. juga. Yang gue inget tuh satu rumah 8 orang. 8 Iya. orang betul. Iya. Kakek nenek, ibu bapak, anak 4. Iya, pas Iya. benar. Party sih itu rame. 3 kata buat film ini dulu ya. Boleh, oke. Dari kalian dulu lah. Gue dulu deh. Iya, Yaudah, boleh. Bondan. Ini kalau 3 kata dari gua adalah kisah keluarga Cemara. Kisah keluarga Cemara. Technically, yes. Boleh. Lu bos. Gua mending nonton Winda. Sumpah mending jadi bocil horor, guys. Jujur kadang lebih serem Winda. Gua akuin. Iya lagi. Kalau dari gue 3 kata buat film ini dari gue, kagak serem. Kagak serem. Gue setuju, gue sebagai yang penakut, gue tidak ketakutan. Karena menurut lu Audio. kenapa nih? Ada gak efek-efek Oh. dari audionya? Kenapa jadi gak serem gitu? Menurut gua secara audio ini terlalu ngandelin banget suara besar itu sama dengan seram gitu. Jadi Sama suara ngeri. suara ngeri itu sama dengan seram. Iya. Ngandelin. Kalau kayak gitu doang, editor TikTok juga bisa menurut Sama gue ini gitu. kayak intense gitu ya. Iya. Jadi kayak gitulah. Terus sebenarnya secara mixingan, secara produksian, lu bisa ngerasain film ini tuh rapih gitu. Ya. Tapi nggak sampai ngebuat ya minimal bulu kuduk lu merinding lah gitu. Bikin lu ngeri atau lu merasa Udah. merasa terornya lah gitu. Biasanya audio tuh kan selalu kalau di film horor tuh kan ngebikin lu perasaan-perasaan lu tuh muncul banyaknya dari audio kayak gitu. Sedangkan iya. audio di film ini tuh berasa banget gagalnya sebagai audio film horor karena ya menurut gue yang paling fatal itu sih mereka terlalu ngandelin kalau suara gede orang pasti takut nih gitu padahal nggak juga gitu. Tapi menurut lo apakah ada urusannya sama visualnya yang wadidaw? Nah, itu sebenarnya gue pengen nyerempet ke situ karena bagian lo. Cuman memang dari visualnya nih banyak yang aduhai guys. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita bahas di bagian visualnya ya. Nah, Iya. menurut gue visualnya itu ya oke lah, film horor mainstream seperti biasa. Cuma menurut gue gimana cara mereka bikin tensinya tuh agak kurang baik gitu ya. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa itu terjadi adalah gara-gara direkturnya berubah dari Conjuring yang sebelumnya ya. 1, 2, 3. Itu sama semua. Tahu gue 1 2 3 tuh sama terus di sini beda. Pun sound engineer sound designer pun berubah. Oke. Itu sih. Nah, itu ada efeknya sih menurut Jadi gue. kayak kalau menurut gue dari story tuh kayak ya udah aja, it's not really that special gitu ya. Tapi for the record gue tuh bukan fans Conjuring, gue gak ngikutin Conjuring banget gitu. Nah, ya. Cuma kalau gue jadi fans Conjuring gue kecewa sih nonton ini. Kayak Iya. bete gitu. Nampaknya iya soalnya Berkemungkinan ya. juga Iya. ya harusnya kan Conjuring kan kayak lu nonton Transformer gitu, lu nonton yang mana aja. Kalau Transformer lu nonton yang mana aja pasti seru gitu. Nah, kalau ini Ini harusnya lu nonton yang mana aja serem harusnya gitu kan. ngeri, Harusnya takut ngeri. gitu. Iya, Tapi betul, menurut betul. gue tuh gak yang begitu menakutkan menurut gue.
dari visual tuh banyak, sebenarnya ada beberapa visual yang menurut gue bagus. Contohnya kayak yang negative shots ke kaca dan Yang banyak TV deh. dan mereka tuh banyak banget yang sama yang TV tuh menurut gue Oh, bagus. itu termasuk Hmm. Shot itu bagus shot ya. bagus tuh menurut gue yang di TV. Cuma sisanya tuh ada beberapa tuh yang kayak ini kok ngapain sih ada unnecessary shots itu loh. Yang itu tuh yang kayak pakai drone tiba kayak Ke atas. ke atas tuh kayak dus gitu masuk. Gak tahu ya, buat gue tuh kayak nggak penting gitu loh. Sama itu Kalau ya misalkan itu diubah jadi cut biasa ya udah. si Tony. Iya. Tony ngambil mobil cuma muter drama banget dia harus ngedrift gitu. Iya itu berlebihan. Iya. Biar apa? Biar for use Biar bagus gitu doang. Fast and Furious. Emang film ini berasa kayak nonton Fast and Furious. Terlalu family. Dominic Toretto. Family. Gue setuju karena menurut gue film ini drama keluarga. Iya, ini bagusnya film ini menurut gua. Uniknya adalah bagusnya pas nunjukin bagian-bagian mereka sebagai keluarga gitu, Iya, sebagai iya. keluarga yang fungsional. Itu harus gue akui emang situ aktingnya bagus menurut gue. Makanya di situ Penggambaran dua keluarga yang berbeda, kaya dan miskin, tapi dengan suasana hangatnya masing-masing. Iya. Iya. Jadi menurut gue aktingnya bagus malah bukan di horor tapi di keluarganya tuh, scene-scene keluarga. Keluarganya ya. Iya kayak yang mereka ngumpul di meja makan bareng, Oh, iya. gitu-gitu. Oh, iya, menurut gue itu itu sangat kayak hangat Yang gitu. ngerayain ulang tahun. Ngerayain ulang tahun. walaupun yang niup setan. Iya. Itu kasihan itu dia mau ikutan sebenarnya. Terus bapaknya khawatir anaknya punya cowok. Itu bagus banget. Itu Tapi bagus itu banget. penggambaran bagus sebagai keluarga gitu. Keluarga, Tapi iya. kalau punya Itu- anak cewek, Di situ problemnya. iya. Ini tuh film horor. Iya. Itu party ulang tahun bapaknya menurut gue gak ada horor sama sekali. Itu sangat ceria. Oh ini keluarga mantep nih, bahagia sekali gitu. Iya. Tapi memang kalau gue lihat ya format seperti ini tuh kan sering dipakai di Conjuring ya. Kalau lu sadar kayak kita dikasih scene yang happy-happynya, terus how it's turn out bad gitu, Iya. itu gimana horor dan lain-lain terornya berlanjut gitu. Tapi di film ini scene itunya tuh terlalu banyak dan terlalu wholesome gitu. Iya. Jadi kayak misalkan kita sampai lupa anjir ini film horor gitu. yang scene keluarga itu di 10, horor malah di 4 atau 6 gitu. Jadi kayak drop. Jadi berasa emang film keluarga menurut gue. Iya. Gitu sih. Lo punya scene favorit gak sih? Langsung loncat banget ke scene favorit ini. Iya. Apa scene favorit lu ada nggak? Scene favorit. Oh ada gue. Apa? Ini pas Annabelle jadi gede. Itu lucu banget menurut gue di zoom. Yang itu tuh kayak Iya, goofy eye. Lucu banget. kenapa? Gue yakin banget itu intentionalnya memang horor gitu. Gue Iya. yakin gak mungkin komedi kayak Weapons kemarin. Ini pasti horor, Weapons cuman kemarin. ini jadinya lucu, jadi lebih parah. Scene favorit gue malah Gordon Ramsay. Gordon Ramsay nggak ada. Gordon aja Ramsay. namanya Gordon. Bang Gordon. Father Gordon. Father Oh, Gordon. father. Iya. Dia melompat menggunakan tali kabel vakum. Iya. Vakum itu ya? Iya kan abang-abang lagi ngevakum ngepel mesin pembersih lah pokoknya. Oh iya. Kayak kabel itu dia bergantung diri lompat dari entah lantai berapa, tapi itu shotnya keren gitu. Tapi emang gue awalnya udah kagum sama arsitektur gerejanya sih. Oh iya. Ada bias di situ Ada mungkin bisa ya. di situ gitu. Ya, menurut gue keren sih di sini gitu. Kalau scene favorit gue tuh justru malah ini ketika siapa sih nama pacarnya? Tony. Tony. Pas si Tony terus tiba-tiba harus ngelamar padahal dia nggak ada niatan ngelamar hari itu. Iya. Kan minta izin Cuma doang. minta izin Minta doang, restu. minta restu doang. Itu menurut gue tuh bagus banget kayak kontradiksi antara si ibunya, bapaknya mukanya kayak, hah? Itu bagus banget. Terus dia bingung, awkward, terus dia harus ngadepin si ceweknya, pacarnya. Itu tuh bagus banget. Itu scene favorit gue. Sisanya kayak, wah. Tapi lu dapetin hal menarik gak di film ini? Oh banyak gue. Mobil-mobil yang dipakai sumpah cakep-cakep banget. Bener, Fast and Furious. Fast and Furious, kita nonton Fast and Furious. Emang di situ. Kalau demen American Muscle ada SS Cobalt. Terus Bocil mobil emang. ada Ford Mustang. Bocil Iya, balap bener. emang orang ini loh. Mobil bapaknya juga keren sih yang terakhir tuh. Gue gak tau mobil apa tapi itu Gila. keren banget. Mobilnya tuh gacor emang. Mobil tahun 86 di Amerika emang. Iya lagi jaya-jayanya ya. Iya jaya-jayanya. Mobil-mobil boros itu. Mesin-mesin 7000 cc. Udah kita nggak usah bahas mesin mas, kita nggak usah bahas mesin. Bener-bener. Kita bahas film di sini. Itu menurut gua hal menarik. Itu menarik. Mobil yang dipakai tuh tip. Oke, yang menarik dari sini, kok bisa ya bikin film horor tapi nggak serem? Agak sarkas sih jatuhnya ya. Film horror family friendly.
Enggak, ini film family bungkus horor ceritanya gitu. Gimiknya horor. Gimiknya horor. Bukan gimiknya family. Enggak, kebalik ini tuh. Gimiknya horor Kayak di tadi gue sini. bilang tadi family-nya segini, horor segini nih. Jomplang, tapi itu kasih judulnya horor gitu, nggak masuk aja karena gak tau ya, gue ngeliat keluarga di sini terlalu harmonis gitu, dan emang rata-rata film Conjuring adalah orang-orang Katolik yang taat gitu ya, jadi sama agama, terus hubungan keluarga juga bagus banget gitu loh. Banyak film lain yang cukup iri sama keluarga ini gitu, Walaupun dihantui. walaupun dihantui gitu. Tapi what if aja nih. What if aja. Kalau misalkan yang dihantu itu agnostik. Dia nggak akan datengin pendeta. Dia akan datengin Ghostbuster type shit kan. Dia nyamperin Coki Park dia. Terus kayak ada hantu kayak apa gue? ngapain Jadi ini dia, gitu. jadi Devil May Cry dia Iya. melawan. Koren senjata dia berserk dia jadi guts aja senjata. Gede. Gitu kok agnostik kayak gitu Kalau dia. Agnostis gitu jadi. Iya kayaknya. Dilawan Maju sini Falak maju gitu. Gak takut aku nggak punya salib pede Ngomongin aku. Falak, gue nggak suka film ini, tiba-tiba hantunya cermin. Lawan terbesar adalah dirimu sendiri. Apa sih? Tapi di akhir juga kan dia kayak semuanya harus mendorong cerminnya. Cermin, Iya. dan ada apa kayak Anaknya, bapaknya, persisapannya mereka ibunya. gitu kan. Itu baru kayak lawan terbesar adalah dirimu sendiri gitu, Iya. kayak aduh. Kayak Jangan, nyokapnya ngomong jangan lari. Ini mau lari kemana? Itu kayak film motivasi jatuhnya ya, filmnya Makanya itu. itu kayak Emang motivasi untuk tidak melawan diri sendiri dan taat agama serta motivasi untuk tidak avoidant. Sama KDRT. Bener. Sama jangan KDRT, domestic violence itu salah karena Iya. itu kan si hantunya alasannya karena KDRT kan. KDRT, iya. ceritanya benar. tuh si hantunya istrinya Bapaknya. selingkuh. Oh selingkuh ya. Jadi selingkuh akhirnya Dibunuh bapaknya. suaminya marah, Bunuh. dibunuh sama suaminya dan suaminya membunuh ibu dari istrinya itu gitu. Ternyata tuh 3 di mamanya bilang. Tuh. Ya. Lu Yang menarik. Yang menarik lu. drone. Enggak itu gak menarik. Satu tuh kayaknya bukan drone, itu kayak 3D ya. Ini 3D gue itu berasa kayak kaku gitu. Iya itu kayak satu 3D tuh. Terus juga Itu gue ngerasa nggak penting. itu kayak yang Mencuri dan Saleh itu. iya. Iya, Oh. rasanya mirip-mirip gitu. Iya. Terlalu rapih buat Iya. drone. Ini sih yang menarik dari film ini tuh justru malah bagaimana mereka gagal untuk mengakhiri sebuah franchise. Iya. Iya. Itu menurut gua. Karena di akhir tuh yang gua rasakan ini tuh kayak bukan menghentikan franchise-nya Conjuring, tapi menghentikan franchise-nya si Ed dan Lauren. Karena Iya. ada kemungkinan ntar Judy ini dilanjutin. Kalau mau digodok, kalau Kalau di milking malah dia. milking masih bisa. Masih dimiliki POV. sih orang kemarin. Annabelle dari Conjuring 1 ada filmnya sendiri. Jadi spin-off. Jadi spin-off dan Iya lain-lain kan? pasti digoreng sini. Karena Milking lagi sih. pola ini tuh gue temukan juga di Mission Impossible gitu. Gue suka banget Mission Impossible. Iya. Gue nonton Mission Impossible yang paling baru nih, yang paling terakhir. Tom Iya. Cruise terakhir di Mission Impossible gitu. Gue nonton filmnya, ya tidak Mission Impossible filmnya. Kayak kurang Mission Possible ya. possible dia, possible. Tidak impossible, possible dia. Mungkin memang terjadi kayak ini bisa. Iya, sabi lah ini. Itu menurut gue adalah kayak 1-2 hal yang menarik bahwa beberapa film belakangan ini gagal untuk menutup franchise-nya dengan baik gitu. Iya. Cukup mengecewakan ya karena Mm-mm. IP-nya udah gede, namanya kemana-mana tapi gagal di akhir tuh. Itu menyedihkan. karena mereka udah sadar sih, mereka ngerilis apa pasti dimakan sama marketnya, jadi Iya. kayak ya mereka udah Jadi bodo kayak nggak amat. boleh ninggalin legacy gitu loh. Udah nyaman mereka. Iya, kayak ya udah make money aja. Iya. Rating gue berat. Gue gampang sih ngasih rating gini Gampang sih. sih Pokoknya rating. berat buat ngasih tinggi. Iya. Oh iya. Gue bakal ngasih di mungkin 2,5 karena cukup nyaman sebagai film horor, nggak yang nakutin banget ya. Oke, lu Gua 2 sih. Dua lah. Gue juga 2 sih. Gue 2,5. Karena selain yang dari tadi kita bahas ya, jujur gue nonton film ini tuh ngantuk. ada ngantuknya. Ada ngantuknya gitu, ngantuknya. kayak apa sih ini gitu. Iya. Dan 2 jam tuh buat ya udah gitu doang gitu tuh kayak aduh waste of time gitu loh. Asli. Beneran mending nonton Keluarga Cemara 2 jam tuh emang kayak keluarganya indah sekali. Udah Sama selesai gitu. beneran Iya. gitu. Itu ada gimmick lawan dirimu jangan lari. Kalau gue ngasih 2. Gue juga sama kayak Gibus ngasih 2. Ini kita bahas alasannya nih. Boleh dong. Alasan gue adalah kan gue kemarin ngasih 3,5 ya buat weapons, sedangkan Iya. kalian ngasih cuma 3. 3. Iya. Iya. Gue di sini ngasih 2. Kenapa? Karena menurut gue ya ini tidak serem,
terus juga tidak enjoyable. Jadi Gue kayak setuju lagi. bagus apa ya? Ya bagusnya as in ceritanya baik-baik saja. Shotnya baik-baik saja. Iya. Tapi tidak ada yang berbekas di gua gitu. Itu gue setuju. Paling tambahan gue kayak lumayan, dia pakai apa sih namanya? Pengulangan gitu loh. Iya, Kayak misalkan repetisi. soal ngelawan dah, bukan ngebunuh kan nggak saya mati gitu. Kayak pas ibunya jatuh di tangga, terus bapaknya yang rumahnya dihantui juga jatuh dari tangga, Oh iya. terus neneknya juga jatuh dari Jatuh dari tangga. tangga, Repetitif iya. gitu loh, kayak nggak punya cara Semuanya lain. aja jatuh dari tangga. Iya, basi banget itu sih gue. Repot amat. Itu. Iya, Lu kenapa ngasih alasan- 2? Ya sama sih, ini secara shot audio tadi gue udah bahas juga, sebenarnya by audio ini rapih gitu, tapi nggak dapet seremnya, nggak nyampe lah ke penonton gitu. Ya udah, dia cuman gitu doang. Apalagi gue gara-gara nggak punya alasan untuk memuji makanya 2 gitu loh. Oke. Dia cuman film yang oke, produksinya bagus gitu, Iya, tapi ya pasti. udah sebagai film horor gagal. Tapi kalau ngomongin kelebihan selain mobil, ada gak? Ada nggak kelebihannya, Bang? Ada gak? Karena ini boleh nggak ada. Soalnya ini filmnya. Apa Kita ya? harus ada kelebihan. Masing-masing harus ada Oke, kelebihan. boleh. Harus ada kelebihan. Oke. Dari lu tapi Lu sih. Mikir. lempar-lempar. Kelebihannya menurut gua di film ini adalah bagaimana mereka membawa feel tahun 19 berapa sih? 86. 86-nya beneran 1986. Mereka berhasil membawa dari segi pakaian, dari segi daerah, tempat lokasi, mobil, dan the whole vibes of it itu tuh berasa banget 1986-nya. Itu Kelebihannya ya. kelebihannya itu. Gue balik yang tadi sih, paling acting buat keluarganya. Acting, Oh iya, acting di luar horor ya. Acting di luar horornya Iya. bagus banget, gue suka. Acting non horornya, wow. Acting horornya, Enggak, lu kalau kasih label ini drama keluarga bagus menurut gue. Coba. Asli. Iya, Lu kayak lu tuh sayang anak gitu, terus kayak menerima apa yang pilihan apa yang udah jadi pilihan anaknya, terus kayak Iya lagi. membantu sesama gitu-gitu loh. Ini bagus banget buat film drama keluarga. Menurut kelebihan gua bagus tuh si ininya, gara-gara ada Tony. Menurut gua dia pacar yang sangat tulus. Bayangin lu deketin cewek indigo apa skizofrenia lah ya. Antara dua itu Nggak lah. tahu ya. Antara dua itu kita nggak ada tahu gitu. Dan ya gitu lu bayangin lu deketin, wah keluarga indigo nih gitu. Ini tuh kayak ekuivalensinya ya. Punten pisah dia mah. Kayak lu deketin cewek cakep terus kayak waduh anaknya limbat nih. Kan lu pasti ada deknya dulu Ada dong. takutnya gitu. Waduh, rupanya dihadapi. Gue suka karakter Tony di sini. Iya. Maksudnya dia sebagai dia hitungannya stranger dong di sini. Iya. Dia kayak I know shit about this. orang-orang pas family gatheringnya gitu ketemu kayak itu mereka pernah ngapain aja sih gitu. Iya. Iya kan maksudnya, Iya. tapi dia sebagai pacar tuh dia yang kayak oke, kalau itu yang lu butuhin buat gue direstuin sama lu, gue lakukan gitu. Ngomong gitu ke bokapnya. Iya. Kayak Sanggih. menurut gue lu gentleman bro. Gentleman. Gila. Si Tony respect Tony. banget. Ngelakuin mantep dia. Walaupun emang lu buat muter mobil effort banget. Iya harus kan. Kayak nggak bisa putar balik biasa. Namanya pacar ini capar depan mertua itu. Mertua nggak ngeliat, pengen ke cermin anjing. Oh iya bener. Iya, lagi ngecermin repot deh. Lagi kerepotan di atas dia ngelawan setan. Terus juga bingung kayak pas dia habis putar balik terus ada setan kan. Dia naik mobil nih. Dia Naik ditabrak. mobil. Lu tahu tuh setan kata gue tabrak aja. Karena Iya kan, karena kalau dia- misalnya ketabrak setannya mokat, kalau nggak ketabrak kan sudah gitu loh, kayak selesai masalahnya. karena dia adalah polisi pembaik. Oh iya, dia polisi Dia pembaik mantan polisi pembaik dia. Ya lantas Berjiwa kehancuran. Iya ya. dia nggak kehancuran soalnya kalau keprimanusiaan tidak. Dem. Tapi Makanya. yang menarik ya, polisi yang baik keluar dari polisi. Itu dia. Itu dia, Bray. Itu dia, Bray. Jadi menurut lu polisi nggak keluar jahat? Nggak tahu gue. Itu kembali ke pribadi kalian masing-masing para Untuk polisi. kekurangan gue yakin dari kalian banyak ya. Udah disebut. Setuju. Dan untuk kekurangan yang minor banget menurut gue, film ini tidak continuity. Di satu part doang. Satu part doang. Satu shot doang. Dan satu hal doang gitu. Di saat orang tuanya si Judy nyamperin Judy ke rumah yang di Vania itu, Judi. Kok Vania sih? San Silvania. Pennsylvania. Pennsylvania. Itu Vania doang, gue nggak Castle di kepala gue Castlevania. Transylvania aja film. Hotel Jadi Transylvania. Ya kan gue bilang Vania doang. Nyamperin dua mobil, bapaknya parkir depan, si Tony parkir belakang.
Itu parkir lurus, bannya belok kanan, menurut gue janggal pertama gitu kan. Masuk, keluar lagi, lah mobilnya udah lurus lagi bannya gitu kayak nggak konti nih, nggak bener, bocor. Tapi itu kayak kagak penting-penting amat Itu sih. nggak penting tapi kayak Fatal sih menurut gue. Enggak, berlebihan kalau itu Mas. tapi fatal itu menurut gue gagal di situ. Enggak, Soalnya gue merhatiin mobilnya doang. di situ fatalnya di Tapi lu. gara-gara itu horor hilang. Enggak ada urusannya Mas. Maksa banget. Gue tau filmnya jelek, tapi yang itu kayaknya bukan kagak penting-penting amat deh. Lu ada tambahan lagi kekurangan. Kekurangan. Udah banyak yang jahat banget. Ini Ntar. singkat banget ini. Isi jelek. Ada bagus ya, dan kan memuji juga. Iya, loh. ada pujiannya Tapi dikit. nggak banyak yang jelek ya. Banyak pujiannya. Enggak, Keluarga, pacar, mobil. mobil. Itu apa coba? San Furious. Iya, San Furious. Scene terakhir yang lempar kunci. Oh iya. Welcome to Enggak family. gitu. Welcome to Oh iya, welcome to family. Itu kurang Welcome to Dominic, our family. kurang Langsung Dominic Toretto apa dia? Dominic Toretto. Harusnya sound itu kayak Welcome to our family. Ingatan gue apa? Apa? Ziggy Zaga. ya Allah. Itu yang bikin lagunya udah malu. Langsung balik lagi. Masa iya sih? Iya. Yakin lu malu mereka? Malu dia. Bukan nggak yakin. Udah malu dia. Tapi Ada kita bahas Conjuring lagi review aja. tuh. Ada ngomongnya tuh. Kita bahas Conjuring lagi aja. Apalagi ya? Ah. Gue udah rating udah kan. Gue sih pengen kan kita coba membedah film ini dari segi gimana kok kita hilangin hantunya. Iya. Oh iya itu. Sebenarnya tadi udah kesebut juga. Basically Iya. film ngomongin soal kita sebagai keluarga harus kuat. Iya. Harus saling menguatkan. Tidak boleh ada KDRT dalam rumah tangga. Betul. Tidak boleh ada perselingkuhan karena Iya. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga berarti tadi ya. Gak ngerti gue. Jujur gue gak ngerti. Jadi kan lu tidak boleh ada KDRT dalam rumah tangga. Oh iya benar. Jangan sampai ada KDRT. Terus perhatian sama anak kayak gitu Iya. gitu doang. Iya betul. Tuh, lu kalau misalnya keluarga lu function, lawan lu setan juga function, Salah satu bro. lagi menurut gue Apa? KB. Aku banyak banget yang itu. Karena meeting awal di meja makan tuh orang tuanya ngomong kayak kita nggak punya kemampuan buat nginep di tempat lain karena kita berdelapan. Iya. Iya KB. guys, KB guys, 2 anak lebih baik. Ntar kalau misalnya rumah lu kesetanan, seenggaknya lu nyewa hotel masih enak gitu. Masih ada family room gitu ya Iya. buat berempat. 8 susah. Sisanya tidur di lantai. Ntar shift-shiftan siapa yang tidur di lantai Capek apa di kasur. banget pegel tuh yang lantai. Udah paling itu doang kayaknya yang inti pembahasan ini. Cocok sih. buat siapa menurut tapi at least ya, film ini tuh masih ada pesannya gitu loh. masih Iya. ada. Dibanding weapons Pesannya tebel kemarin. sih menurut gua nggak yang dicari-cari banget gitu loh. Tapi Kayak weapon kemarin. tapi tetap masih enjoyable weapons. Iya, Iya gue setuju. Menyebalkannya itu. Gue setuju. Gue tuh pertama kali kita bakal bahas Conjuring gitu kayak oke, gue akan bahas Conjuring, gue akan bahas film horor, gue akan siap untuk takut. Tidak takut. Gila Sebenarnya film gimana ini dong? menurut gua awalnya oke gitu kayak filmnya nggak greedy buat ngambil jump scare. Iya. Ternyata emang jarang jump scare aja. Dan kalau ada jump scare tidak takut. Iya. Tidak seram. Ter-expect Gue terlalu lebih takut ter-expect. gara-gara dia teriak tadi. Iya sih, kurang ajar emang. Gue takut dia teriak doang. Iya. Hah? Gitu. Mana tuh gue teriaknya di saat yang hantunya gak ada. Aduh gue kira bakal jump scare. Kita beneran takut sama dia teriak doang. Kenapaan anjing? Nyusahin doang. Biar kaget duluan. Tim hore Gue jatuhnya. ngagetin hantunya. Gimana orang? Gue ngagetin hantunya. Sekali lagi. Ngomong lu monyet. Tapi film ini menurut kalian cocok buat siapa? Siapa? Kalau gua buat bapak yang Iya. punya anak cewek terus udah mau dilamar gitu Oh, ya, iya. umur-umur nikah gitu kayak cocok ini film nih. Cocok. Cocok. Dan ngasih tahu pentingnya ngajak istri diskusi dulu ya. Ngobrol dulu. Iya. Ngobrol ngobrol dulu. dulu. Ada apa-apa ngobrol. Jangan langsung tiba-tiba kayak iya. Ini bingung kita kan Bingung, kayak nggak belum siap. briefing nih Iya. gitu. Gue mau bilang filmnya cocok buat fans Conjuring enggak lagi. Ya, Iya, at this Saya point banyak mendingan yang film sewa. Conjuring. Ini fans Conjuring yang belum nonton film ini, menurut Mending gue gak usah. kalian gak usah udah anggap film yang kemarin tuh yang ketiga berarti. Devil Make Me Do It apa namanya. Iya itulah. Itu udah yang closing ketiga udah anggap aja itu closing karena yang ini kayak gak penting-penting banget. Sumpah. Lu Bas? Cocoknya buat siapa ya? Buat family man sih, biar berasa ada kayak kalian tuh sadar gitu kayak apapun yang
melawan keluarga kalian bisa hadapi gitu. Sama paling Petugas pajak. sama paling buat polisi-polisi baik kayak desain aja. Itu dia. Udah sih paling itu aja gak sih? Ada lagi gak? TikTok approve gak? Kayak orang TikTok juga males ya. Nah, Gue lumayan gak yakin mereka mau nonton gitu loh. maksudnya gini, gue Kita aja aja ngantuk bosen ngantuk gitu loh nontonnya. Iya. Enggak lagi berarti. Ini gak yang slow burn gitu tapi Tapi membosankan aja. Iya. menurut gue gak approve sih. Gak, Ini fight. bukan tidak approve apa enggak, ini tidak approve untuk ditonton Ini sih menurut unwatchable. ini level tuh udah unwatchable. Emang gue harus mengakui emang seburuk itu ya. Kurus parah gitu. Kalau yang Weapon kemarin masih enjoy, ini gak enjoy. Enjoy. Gitu. Gua kalau nggak ada keharusan review gue malas nonton sampai habis. Dan Sejujurnya. setidaknya setelah gue nonton ini gue ngerasa Weapons tuh kayak masih ada ngerinya. Iya. Iya, masih Kan? mendingan. Gue Iya. masih takut gitu. Masih ada takutnya, masih ada Betul. terornya, masih ada. Ini Tapi tuh lu punya closing statement gak? closing statement gue kalau punya franchise jangan di milking amat lah. Kalau nggak yakin akan bagus kalau di milking gitu. Iya. Ada duitnya tapi Terus kan kalau ya. lu jadi director baru di sebuah franchise nggak usah kebanyakan ngide lah. Gitu. Gagal malu. Kasihan fanbase-nya menurut gue. Iya asli. Iya. Menghancurkan franchise sendiri. IP-nya terlalu besar gitu. Ya mungkin di sini aja. Udah. Dah. Gitu aja dari kita. Jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram, Spotify dan YouTube. Semuanya @animalfilm. Bye bye. Bye.